Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Oke, sebelum dimulai, suara Akang apakah sudah jelas atau Jelas, Kang. terputus-putus? Alhamdulillah. Sip. Jazakallah. Oke, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas part 2-nya tentang hukum sumber dan dalil. Jadi sama seperti biasa, sebelum kita membahas tentang hukum sumber dan dalil, kita akan review dulu sebenarnya apa yang sudah kita pelajari dari awal hingga akhir, khusus yang tentang ilmu usul fikih. Jadi sekarang kita sudah ada di sini ya. Nah, alurnya itu kemarin di awal kita sudah membahas tentang pendahuluan, baru masuk ke al-ahkam al-syar'iyah, baru ke kaidah usuliyah, dan sekarang kita sudah ada di part ini, hukum sumber dan dalil. Untuk detailnya seperti ini, mungkin walaupun kecil tapi insya Allah terlihat. Jadi di pendahuluan kita sudah membahas tentang banyak hal, salah satunya tentang pengertian dari ilmu usul fikih itu seperti apa. Kita membahas tentang objek bahasannya itu apa. Faidah ketika kita mempelajarinya itu apa. Tujuan dari usul fikih itu apa. Baru berikutnya tentang sumber pengambilannya, siapa peletak dasar waktu itu gitu ya. Diawali dengan siapa, bagaimana perkembangannya. Di sini kita bahas. Baru ada istilah usul fikih dan fikih. Maka di pertemuan pertama kita membahas tentang hubungan antara usul fikih dan fikih. Baru berikutnya masuk ke, mohon maaf, ada yang masuk. Sebentar. Oke. Baru berikutnya kita masuk ke perbedaan antara ilmu usul fikih, dan ilmu fikih, gitu ya. Baru yang terakhir hukum mempelajarinya. Jadi mempelajari ini adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Baru berikutnya kita masuk ke al-ahkam al-syar'iyah. Nah, di sini kita membahas tentang ahkam, tentang hukum. Bagaimana perbedaan hukum dari sudut pandang fikih dan dari sudut pandang usul fikih, gitu ya. Dan di sini juga kita membahas ada beberapa pembagian hukum, siapa yang menjadi hakimnya, ada mahkum bih, rukhsah dan azimah, ada sahih, fasid dan batal, ada mahkum alaih. Begitupun kemarin di beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang kaidah usuliyah, gitu ya. Jadi ada beberapa kaidah kita bahas tentang pengertiannya, tentang pentingnya. Nah, di sini kita bahas biasanya kita sering mendengar kaidah fikih. Nah, kita mungkin jarang mendengar kaidah usul. Dan di sini nanti insya Allah kita akan membahas tentang kaidah usul. Kita sudah membahas tentang kaidah usul dan nanti kita akan bahas kaidah fikih dasar. Ini ya. Jadi di akhir ya, kaidah usuliyah dulu. Nah, contoh-contohnya ada al-amr, ada an-nahyu, ada am, khas, taksis, mujmal, mubayan, zahir, muawal, mu'allaq, muqayyad, mantuk, mafhum, mushtarak, nasakh, ta'adul, dan tarjih. Nah, sebenarnya sekali lagi sebelum akan lanjut ke sebelah sini, di sini ada 3 poin ya yang harapannya teman-teman DKM pahami. Yang pertama adalah KIT. Kita alhamdulillah ini pertama kalinya dalam sejarah kepengurusan KIT bisa beres dari awal sampai akhir. Mungkin nanti akan review lagi bagaimana pembahasannya. Yang kedua tentang al-islah gitu ya. Nanti kita akan bahas juga di situ. Al-islah ini adalah satu kitab yang mengarahkan kita
membimbing kita step by step bagaimana akhirnya kita memahami permasalahan-permasalahan yang ada di Islam gitu ya. Bahkan kalau di Al-Islah yang dibahas itu sebenarnya garis besarnya ada sunnah, itu apa, ada bid'ah. Nanti kita juga di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas as-sunnah sebagai sumber hukum kedua. Nanti bedanya as-sunnah sama hadis itu apa? Nanti kita akan bahas lagi walaupun kita sudah bahas juga di Al-Islah ataupun di KIT kemarin ya. Jadi kalau misalnya, jadi yang pertama adalah KIT, yang kedua adalah kitab Al-Islah, sunnah, bid'ah itu apa aja, jangan sampai salah gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang menyepelekan, kadang-kadang ada orang yang melebih-lebihkan, yang nggak boleh, harus pas, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nanti kita akan bahas menyeluruh bid'ah itu apa. Kenapa bid'ah ini dibahas? Karena berikutnya kita juga ngebahas tentang maslahat mursalah gitu. Maslahat mursalah. Nah, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nanti kita akan bahas di sana juga. Baru terakhir, nah di Al-Islah kita ngebahas tentang masalah khilafiyah. Kenapa sih asalnya akhirnya ada perbedaan-perbedaan pendapat itu gitu ya? Ada perbedaan argumentasinya apa? Logikanya kenapa sih akhirnya muncul yang seperti itu? Maka ya tadi kitab ini penting juga untuk difahami agar kita mengerti gitu ya, bukan terbiasa dengan perbedaan, bahkan bukan tidak terbiasa dengan perbedaan, tapi benar menyikapi perbedaan. Ada sesuatu perbedaan yang memang boleh, ada yang memang tidak boleh, gitu ya. Salah satu contoh yang sering akan contohkan misalnya adalah ada seorang yang bilang halal, ada seorang yang bilang haram pada suatu bentuk atau pada suatu kasus. Yang satu bilang halal, yang satu bilang haram. Yang nggak akan mungkin halal dan haram dalam satu waktu. Yang pasti ya kalau nggak halal ya haram gitu. Baik ya. Tapi kalau ada sesuatu yang satu bilang sunnah, satu bilang wajib, nah itu berarti perbedaan yang oke gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas sebenarnya di sana. Nah, berikutnya kitab yang ketiga adalah tentang ilmu usul fikih ini. Kenapa ini penting juga? Nah, untuk paham akhirnya kenapa sih yang tadi di Al-Islah kita bahas kok banyak khilafiyah ya. Jangan sampai kita cuman sekedar ya pokoknya mah Quran gini, hadis gini gitu. Karena banyak ilmu yang sebenarnya bahkan kita nggak tahu. Nah, minimal jadi target dari ilmu usul fikih itu teman-teman kenal, teman-teman tahu, oh ternyata ada yang seperti ini, ada ilmunya loh gitu, ada ilmunya yang dipelajari oleh para ulama, yang akhirnya diramu oleh para ulama, bukan dibikin ojol-ojol ya, tapi memang diramu. Bagaimana cara meramunya nanti juga teman-teman akan ngerti gitu ya dengan pembahasan ini gitu ya, dari secara garis besar ya di sini. Oh ternyata ini salah satu yang menyebabkan akhirnya ada perbedaan pendapat gitu ya. Makanya kemarin, nah kenapa akan bahas ini? Karena kemarin kita ngebahas nih di al-amr, an-nahyu, al-am. Al-amr misalnya perintah. Oh ternyata perintah, kalau misalnya kita artikan perintah, bayangkan kalau diperintah sesuatu berarti seakan-akan itu adalah wajib. Padahal ketika kita ngebahas juga waktu itu di al-amr di sini, ternyata ada yang memang akhirnya jadi wajib, ada yang memang akhirnya jadi apa gitu ya, maksudnya apa, ada kaidah-kaidahnya ternyata. Nanti akan preview sedikit di sini. Jadi poinnya di sini tuh ada, jadi ketika Allah berfirman, kita harus melihat lah firmannya itu seperti apa, bahasanya itu kayak gimana. Ini tuh termasuk amar, termasuk isim, termasuk fa'il, termasuk fi'il, atau termasuk apa gitu. Oke, itu tuh dibahas di sini. Maka nggak sederhana, kan itu perintah berarti jadi wajib, ya nggak sederhana itu. Nah, tapi ada kaidah-kaidahnya gitu. Oh, ternyata kayak gitu ya gitu ya. Jadi nggak sembarangan kita baca, kita artiin, kita ya udah berarti kayak gitu, nggak sederhana itu gitu. Maka di KIT juga kan kita bahas banyak hal ya, bukan sederhana itu, tapi ada juga asbabun nuzul, asbabul wurud. Di situ ada berbagai macam istilah-istilah yang ini teh apa Kang gitu ya. Kalau teman-teman masih bingung ini teh apa, silahkan nanti dengarkan di video Akang, di YouTube Akang yang membahas tentang kaidah usuliyah ini. Dibahas satu-satu dan dibahas beberapa contoh-contohnya gitu ya. Ketika Al-Quran bilang kul, ketika Al-Quran bilang apa, ketika ada kata apa, ketika ada kata ini, kata itu, gitu ya, itu tuh artinya berbeda gitu. Ada ilmunya, ada kaidahnya gitu ya. Nah itu adalah kaidah usuliyah gitu. Sekali lagi teman-teman diharapkan tahu gitu ya. Kalau misalnya ternyata dari tahu ini akhirnya terbetik untuk bisa paham, alhamdulillah gitu ya. Jadi teman-teman, oh kenapa sih kayak gini?
belajar lagi, buka-buka, oh ternyata kayak gitu ya. Oh, udah ada rumusnya gitu. Ada rumusnya. Oh, ternyata rumusnya tuh ini. Jadi kalau misalnya ada sesuatu kita lihat rumusnya apa, oh maksudnya tuh ini ya gitu. Ya seperti itulah, seperti fisika gimana ada rumus, ada persoalan apa, persoalan ini kira-kira berhubungan sama apa aja fisis-fisisnya, udah gitu ini ada rumusnya, ya udah kita tinggal pakai rumusnya gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi di sini memang banyak istilah baru, mungkin membuat teman-teman jadi garuk-garuk ke kepala, kok banyak, aneh dan segala macam. Nah, minimal teman-teman sekali lagi harapannya untuk pertemuan kita yang usul fikih ini, teman-teman jadi kenal, jadi tahu ada istilah-istilah itu. Dan istilah-istilah itu dan kaidah ini yang akhirnya bisa kaidah usul itu apa? Kaidah fikih itu apa? Oh, berarti ini tuh maksudnya untuk apa? Sama seperti tujuannya gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke sini nih, hukum sumber dan dalil gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas dua hal. Yang pertama untuk pertemuan kali ini Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dan As-Sunnah sebagai sumber hukum yang kedua gitu ya. Ini juga sebenarnya tentang sunnah ini juga sekali lagi dibahas di salah satunya di buku Al-Islah. Sebenarnya sunnah ini apa dan pada bagian mana sih sebenarnya kita harus mencontoh. Kita perlu untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita bahas juga di situ. Sebentar, ada yang masuk lagi. Gitu ya. Nah, ya, jadi baru sampai sini, nanti ini belum sampai, ini juga belum sampai. Nah, kalau yang ini beberapa hal yang 5 utama udah kita bahas juga di KIT ya, tentang niat, tentang syak, tentang kesulitan, tentang kemadorotan, tentang adat istiadat. Ya garis besarnya ketika emang ada suatu masalah, bagaimana cara kita memecahkannya. Kalau tentang niat ya segala sesuatu tergantung dari niat, gitu ya. Kalau misalnya tentang syak, tentang ragu-ragu, ya sesuatu yang ragu-ragu ditarik ke yang yakin. Kalau tentang kesulitan ya kalau misalnya ada yang sulit bisa dimudahkan, gitu ya. Kalau tentang kemadorotan, kalau banyak madorotnya sebaiknya ditinggalkan. Ini kaidah-kaidah juga. Tentang adat, oh berarti kalau misalnya ada adat istiadat yang tidak berhubungan, yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka boleh dilakukan, boleh gitu. Nah, itu ada kaidah-kaidah tentang fikih. Nah, mungkin jadi kerasa ya perbedaannya. Apa itu kaidah usuliyah walaupun teman-teman mungkin tidak mengikuti pembahasan tentang ini. Apa itu kaidah usuliyah? Apa itu kaidah fikih gitu. Kalau kaidah-kaidah fikih kan yang berhubungan dengan ada masalah apa nih? Ini kaidahnya masukinnya apa nih gitu. Kebayang ya? Kalau misalnya ini yang berhubungan dengan firman Allah ada ini. Oh, itu ada kata itu. Ketika ada kata itu, oh maksudnya ini adalah nahyu. Oh ini maksudnya amar. Amarnya bagian yang mana? Oh kaidah yang dimasukkan apa gitu. Gitu. Oke. Nah ini adalah urutan sumber hukum Islam. Bentar. Urutan sumber hukum Islam dari salah satu hadis yang cukup panjang. Jadi di sini menceritakan kayak gini. Telah menceritakan kepada kami, siapa yang menceritakan? Hafs bin Umar, ya, dari Syu'bah, dari Abu Aun, dari Al-Harith bin Amru, anak saudara Al-Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa orang penduduk Hims, dari beberapa orang penduduk Hims, yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Nah, dikatakan seperti ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda seperti ini. Jadi sebelum mengutus, beliau bersabda ke Mu'adz, bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu? Bagaimana? Hai Mu'adz, bagaimana engkau memberikan keputusan di peradilan jika ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu? Gitu ya. Mu'adz menjawab. Kata Mu'adz seperti ini. Mu'adz bilang bahwa saya akan memutuskan menggunakan kitab Allah. Nah, beliau bersabda. Lalu Rasulullah SAW bersabda kembali. Seandainya engkau tidak mendapatkan dari kitab Allah, kalau nggak dapat dari kitabullah gimana? Gitu. Mu'adz menjawab, saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Baru berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, seandainya
engkau tidak mendapatkan dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta dalam kitabullah, bagaimana gitu maksudnya? Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya dan saya tidak akan mengurangi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk dadanya gitu ya, puk gitu, dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah, telah menceritakan kepadaku Abu Aun dari Al-Harith bin Amru, dari beberapa orang sahabat Mu'adz, dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengutusnya ke Yaman, kemudian ia menyebutkan maknanya. Nah, ini adalah salah satu isyarat yang digunakan untuk menentukan urutan-urutan sumber hukum dalam Islam. Maka urutan sumber hukum dalam Islam yang pertama, kemarin kita udah bahas, yang pertama adalah Al-Quran, gitu ya. Jadi yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah. Baru yang ketiga ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Baru nanti ada ijma sebagai dasar hukum Islam dan qiyas sebagai dasar hukum Islam juga. Sama seperti yang dibahas di sini nih. Oh, nggak dibahas di sini secara detail. Nah, ini nih. Ada Al-Quran sebagai hukum yang pertama, sunnah hukum yang kedua, ada ijtihad sebagai hukum yang ketiga, ada ijma sebagai dasar hukum, ada qiyas sebagai hukum Islam. Seperti itu. Jadi ini landasannya. Oke, kita coba bahas satu persatu. Kemarin kita juga sudah bahas tentang Al-Quran ya. Kalau misalnya di KIT ada beberapa hal yang dibahas tentang Al-Quran, salah satunya adalah benar nggak sih Al-Quran itu perkataan dari Rasulullah SAW, atau jangan-jangan itu adalah buatan seorang Arab, dan kita sudah beres untuk membahas itu dan membuktikan bahwa itu tidak mungkin gitu ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama. Mungkin kalau pengertian teman-teman sudah pernah dengar, tapi nggak apa-apa, kita akan bahas lagi bahwa pengertian kata Al-Quran dalam bahasa Arab itu dia berasal dari kata qara'a. Qara'a, artinya apa qara'a itu? Qara'a itu artinya adalah membaca. Jadi bentuk masdarnya Quran artinya bacaan. Ya, bacaan. Apa yang tertulis padanya. Padanya. Salah satu yang bisa digunakan sebagai dalilnya adalah surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Jadi ada kata-kata Qur'anah, gitu ya. Nah, itu artinya apa di situ? Di situ artinya adalah bacaan. Nah, sedangkan menurut istilah, jadi sekali lagi ketika kita membahas sesuatu itu ada secara bahasa. Ya, secara bahasa itu bahasa Indonesianya artinya apa? Ya, Akang ulang lagi misalnya, Akang preview lagi nih misalnya. Nikmat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim. An'amta dalam bahasa Arab diartikan sebagai nikmat. Nikmat, ketika kita mendefinisikan secara bahasa, nikmat itu apa, an'amta itu apa ya, secara bahasa Arab apa, secara bahasa Indonesia bisa jadi apa gitu ya. Nah, poinnya bukan secara bahasa yang harus kita pahami, tapi yang secara istilah. Maksudnya Allah menyebutkan an'amta di sana, nikmat yang seperti apa? Kita sudah membahas ketika di KIT. Apa salah satunya yang bisa membahas tentang an'amta? An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, siapa yang diberi nikmat? Siapa yang diberi nikmat? Mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat.
Siapa? Bukan orang yang dibenci, bukan orang yang sesat. Itu jawaban yang pertama. Dibenci sesat itu apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Oh, di situ ada penjelasan lagi secara detail. Ghairil maghdubi alaihim itu apa? Waladhdallin itu apa? Tapi ada juga yang menjelaskan di surat An-Nisa ayat 69 kalau nggak salah. 69 ya, benar. Siapa? Mereka adalah orang yang menaati Allah. Ada an'amta di sana. Oh, berarti maksud an'amta di sini dan an'amta di sana itu saling memberitahu maknanya gitu ya. Walaupun yang satu di Al-Fatihah, yang satu ada di surat An-Nisa, beda jauh gitu. Tapi karena konteksnya sama, an'amtanya sama. Ya, katanya itu sama, nikmat. Oh, berarti yang dimaksud Allah dengan an'amta siapa? Golongan orang-orang. Siapa mereka? Para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Oh, berarti kita setiap salat selalu berdoa pengen dikelompokkan ke dalam golongan mereka. Nah, itu contohnya. Nah, maksud Quran di sini secara istilah adalah di Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan tawatir. Nah, tawatir udah kita bahas kan kemarin. Nah, yang membacanya adalah pahala. Membacanya punya nilai ibadah yang dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ada seorang ulama yang bernama Al-Jurjani, beliau mendefinisikan Al-Quran itu sebagai berikut. Kata beliau, Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tertulis dalam mushaf, dinukil dari Rasulullah secara mutawatir dengan tidak diragukan. Gitu ya. Itu adalah definisi dari Al-Quran. Berikutnya hukum. Oh iya, hukum dalam Al-Quran itu ada beberapa hal. Ada hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu ada 3. Ada i'tiqadiyah, ada khuluqiyah, ada amaliyah. I'tiqadiyah itu apa? I'tiqadiyah adalah hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah. Hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir. Itu maksud dari hukum i'tiqadiyah ini. Nah, berikutnya Al-Quran juga ada hukum-hukum khuluqiyah. Kalau khuluqiyah itu apa? Khuluqiyah adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak. Khuluqiyah, akhlak. Jadi manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku akhlak yang buruk. Itu yang kedua tentang khuluqiyah. Yang ketiga tentang hukum-hukum amaliyah. Tuh, amaliyah teman-teman udah sering dengar karena ini udah terserap ke dalam bahasa Indonesia ya. Amaliyah. Hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Berhubungan dengan perbuatan manusia. Jadi hukum amaliyah ini ada 2. Ada yang mengenai ibadah, ada yang mengenai muamalah. Dan semuanya ada di Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada 3 ini nih. I'tiqadiyah berhubungan dengan keimanan gitu ya. Ada khuluqiyah berhubungan dengan akhlak gitu ya. Bagaimana akhlak yang baik, bagaimana akhlak yang buruk. Kalau amaliyah ini yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia, baik yang ibadah maupun yang muamalah. Nah, jadi hukum dalam Al-Quran itu berkaitan dengan ibadah dan al-ahwal al-syaksiyah. Berhubungan, jadi hukum Al-Quran yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang al-ahwal al-syaksiyah disebut lebih terperinci dibandingkan dengan hukum-hukum yang lainnya. Ibadah itu lebih rinci. Contoh misalnya
hukum tentang ketika ada yang meninggal, hukum waris. Ketika ada hukum waris kan detail, laki-laki dapat berapa, perempuan dapat berapa gitu ya. Itu detail sekali. Ada yang berhubungan dengan ibadah. Ada di Al-Quran gitu. Dan ini yang ibadah sama yang al-ahwal al-syaksiyah. Al-ahwal al-syaksiyah itu adalah tentang perorangan atau tentang keluarga. Ya, tentang diri sendiri atau tentang keluarga. Kalau yang tadi yang waris itu tentang keluarga, yang bareng-bareng ya. Keluarga. Karena ketika meninggal ada hak-hak yang lain. Nah, Allah memberitahu aturannya nih, hak-haknya itu seperti ini. Itu juga ada di Al-Quran. Nah, jadi ini tuh mengisyaratkan bahwa manusia itu sebenarnya membutuhkan lebih banyak bimbingan tentang ibadah dan pembinaan keluarga. Ibadah dan pembinaan keluarga. Jadi poin yang tadi ya, karena banyaknya tentang ibadah dan al-ahwal al-syaksiyah, maka ini menunjukkan bahwa manusia itu memerlukan bimbingan yang lebih banyak tentang ibadah dan pembinaan keluarga. Banyak manusia yang dia mensekutukan Allah. Padahal Allah punya dua hak yang nggak boleh, yang harus kita lakukan. Kita ibadah sama Allah dan kita nggak syirik. Maka kita nggak diazab. Udah tahu dua, ya jelas. Karena itu adalah yang utama, maka syaitan pasti sekeras mungkin untuk mengajak kita agar kita melakukan keduanya, agar kita melakukan sebaliknya. Mohon maaf, kita jangan ibadah sama Allah atau kita syirik sama Allah. Bahkan sekarang sudah muncul ya logika ini kan bagusnya kayak gini, ini udah hukum ini udah obsolete lah, udah zaman dulu ya. Sekarang itu nggak pas kalau kayak gini. Hukum Islam yang baik itu sekarang kayak gini, kan ada orang-orang yang seperti itu juga gitu. Ya karena apa ya? Karena memang Allah mensyaratkan hanya dua itu. Kamu ibadah sama Allah, kamu nggak syirik, maka kamu nggak diazab. Setan tahu. Karena setan udah tahu, maka setan gimana caranya biar kita nggak ibadah sama Allah, dan gimana caranya biar kita syirik sama Allah. Nah, karena ada orang-orang yang kayak gitu ya, maka perlu diluruskan dan ditegur. Ada tentang ibadahnya tuh di Al-Quran. Sedangkan yang tadi tentang keluarga, karena keluarga ini merupakan unsur yang terkecil gitu ya dalam masyarakat, dia memberi warna kepada yang lain. Jadi sebenarnya kalau misalnya masing-masing keluarganya baik, pendidikan keluarganya baik, difahamkan di keluarganya tentang hukum-hukum Allah, ditanamkan di keluarganya tentang rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, beres tuh semuanya, ya nggak? Karena elemen yang terkecil adalah keluarga. Tapi, nah kali lagi, karena setan tahu itu adalah elemen yang bisa mensukseskan juga, maka setan juga menjerumuskan di situ. Banyak keluarga-keluarga yang tidak mementingkan pendidikan keluarganya. Ya biarinlah. Oh, mereka udah dewasa. Oh, mereka udah bisa ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Mereka udah tahu konsekuensinya. Nggak bisa. Kalau kayak gitu ya, buat apa adanya dakwah gitu? Ya biarin aja. Masing-masing kan udah punya konsekuensi, udah tahu, udah dewasa, udah balik, udah bisa mikir mana benar mana salah, ya biarin aja. Kan nggak gitu Rasulullah ngajarinnya. Nah, maka pembinaan di keluarga ini adalah ujung tombak. Sekarang juga banyak nilai-nilai yang bergeser gitu. Banyak nilai-nilai yang bergeser pada zaman now ya. Misalnya kemarin ada rame-rame tentang anjay, ada rame-rame tentang, bukan rame-rame lagi, ada ketika ada murid ke guru ngobrol tuh akhirnya sopan santunnya udah nggak ada gitu ya. Bahkan ada ke dosen pun kadang-kadang bilangnya tuh kok kayak gini gitu ya. Kok ini tuh anak-anak tuh nggak mikirin mana nilai yang baik ya. Jadi sebenarnya sekarang udah bergeser itu semua karena apa? Karena nilai-nilai di keluarganya ya udah bergeser. Kalau itu dipegang terus, diajarkan terus di keluarga ya. Nah, ini dua hal ini yang tentang syirik dan tentang pembinaan keluarga itu banyak
pembinaan ini, tentang pembinaan individu ini banyak banget di dalam Al-Quran. Mayoritas yang lebih terperinci itu di dalam Al-Quran ada. Ya. Nah, adapun yang tadi bidang-bidang yang lainnya bersifat umum, misalnya memberi peluang manusia untuk berpikir, gitu ya. Nah, ya ada ya ini juga bermanfaat dan ada di dalam Al-Quran gitu ya. Bahkan ada menceritakan misalnya tentang alam, tentang bahkan apa ya, perumpamaan Al-Quran itu membuat kita untuk berpikir dalam, bahkan berkontemplasi gitu. Bahkan tanda kutip berfilsafat gitu ya. Nah, nanti kasih Akang filsafat nanti kita akan bahas lah itu. Filsafat yang benar itu kayak gimana sih? Gitu ya. Karena intinya berpikir kan, berpikir. Kayak pohon akarnya menghujam kuat, batangnya kokoh, daunnya rindang, buahnya lebat. Itu perumpamaan yang luar biasa juga gitu. Yang kalau kita pikir, oh iya ya bener kayak gini nih maksudnya gitu. Wah kalau itu tuh gini, nah itu banyak yang seperti itu juga gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke Al-Quran. Dalam menetapkan hukum ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan. Ini adalah kebijaksanaan Al-Quran, kebijaksanaan Allah dalam menetapkan hukum. Jadi ada beberapa prinsip nih. Prinsip pertama adalah memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan. Ini salah satu yang dijadikan dalilnya itu apa? Di surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Menghendaki tidak dan bagimu kemudahan menghendaki Allah. Allah menghendaki bagimu kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini bahasa ininya cetakannya nggak benar nih. Intinya Allah itu menghendaki bagimu kemudahan. Gitu ya. Baru berikutnya ada lagi di surat Al-Baqarah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, jadi di Al-Quran ini kemarin kita udah bahas ada beberapa hukum-hukum yang bersifat azimah. Azimah itu adalah suatu kemestian, suatu yang pasti, suatu kemestian lah bahasanya, suatu kemestian. Dan ada yang rukhsah. Ada azimah, ada rukhsah. Rukhsah itu apa? Kelonggaran, keringanan. Ada hukum-hukum yang seperti itu. Misalnya contoh, kewajiban saum kalau dalam keadaan sakit, kalau dalam berpergian, maka boleh buka dan mengkodok. Atau misalnya nanti nggak tahu kita sempat nggak, kita akan membahas tentang mengkosor sholat dari 4 menjadi 2. Secara kaidah sebenarnya ada teman-teman Akang juga yang dulu ketika Akang sampaikan ini tuh, ada saya mah pengen sempurna sholatnya. Nah, beda. Cara berpikir dalam Islam tuh nggak bisa logika kita. Justru ternyata di dalam hadis, Rasulullah bilang, ya Allah suka kalau keringanannya itu diambil. Karena dulu kan ceritanya gitu, secara singkat ya. Secara singkat tuh dulu tuh ruksah itu ada karena ada peperangan yang untuk kosor gitu ya. Tapi ternyata setelah apa ya? Ternyata setelah tidak ada peperangan, kok Rasulullah masih tetap di jamak kosor. Maka bertanyalah Umar gitu. Nah, ini dikisahkan ketika ada seorang sahabat lain bertanya kepada Umar. Al Umar bilang sama. Saya juga dulu ya bingung, sama seperti kamu bingung. Maka saya juga nanya ke Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Allah udah ngasih rukhsah, ya senang kalau rukhsahnya itu diambil. Berikutnya, itu poinnya Akang bukan menyampaikan ya sambil menyampaikan beberapa previewnya, tapi di sini juga menjelaskan tentang di situ ada rukhsah, ada keringanan gitu ya. Atau misalnya bertayamum sebagai ganti air untuk berwudu, atau makan makanan yang terlarang dalam keadaan yang darurat.
Nah, jadi ada beberapa hal yang akhirnya, oh iya, prinsip-prinsip dalam Al-Quran, salah satu prinsipnya adalah yang pertama, memberi kemudahan dan tidak menyulitkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu menyedikitkan tuntutan, mohon maaf. Al-Quran itu menyedikitkan tuntutan. Ini ada di surat Al-Ma'idah 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi Allah menyedikitkan tuntunan. Selain itu juga ayat-ayat Al-Quran itu berjumlah 6.000. Ya, selain itu ayat Al-Quran berjumlah 6.342 ayat menurut sebagian pendapat ya. Dari 6.300 itu hanya sekitar 500 ayat saja yang berkaitan dengan hukum. Dari 6.342, 6.000-an lah ya, karena ada beberapa perbedaan pendapat, dari 6.000-an ayat, hanya ada 500 ayat saja yang berkaitan dengan hukum. Bahkan, sebagian pendapat menyebutkan kurang dari 500 ayat. Nah, ini indikasinya apa? Indikasinya bahwa Al-Quran, Allah menyedikitkan tuntutan. Demikian juga misal, perintah zakat hanya bagi orang yang mampu. Ibadah haji hanya bagi orang yang istito, hanya bagi orang yang mampu juga. Zakat haji itu salah satu isyarat yang menyedikitkan tuntutan gitu ya. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah bertahap dalam menetapkan hukum. Ada contohnya. Salah satu contohnya itu haramnya minuman keras, haramnya perjudian, itu proses larangannya sampai 3 kali. Yang pertama itu di surat Al-Baqarah 219. Akan baca artinya aja ya. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini juga salah satunya yang menjadi landasan kalau banyak madorot lebih baik tinggalkan. Nah, balik lagi ke sini. Tapi poinnya bukan itu. Itu menjelaskan yang kaidah fikih juga. Nah, yang kedua ada di surat An-Nisa ayat 43 yang artinya seperti ini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Itu surat An-Nisa ayat 43. Berikutnya ada lagi di surat Al-Ma'idah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Dari 3 ayat ini, yang pertama Al-Baqarah 219, yang kedua An-Nisa ayat 43, dan yang ketiga Al-Ma'idah ayat 90, jelas tahapan-tahapan mengharamkan khamar dan maisir. Dalam ayat 218 tadi, Al-Baqarah, hanya disebutkan bahwa dosa minum khamar dan maisir lebih besar dari manfaatnya. Kemudian dikuatkan lagi di surat An-Nisa ayat 43, tidak boleh mendekati sholat jika mabuk. Akhirnya diharamkan di surat Al-Ma'idah ayat 90. Gitu.
Jadi tahapan-tahapan ini diperlukan agar apa? Agar tidak ada goncangan kejiwaan, goncangan kewajiban-kewajibannya. Jadi akhirnya kewajiban-kewajiban itu bisa dilaksanakan dengan mantap. Dengan mantap. Perubahan dari masyarakat jahiliyah ke masyarakat Islam tidak sekaligus kan? Bahkan waktunya bertahap. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau waktu itu kan makanya, waktu dulu kan sampai ada kisah tuh, ada lautan khamr. Karena sebelum turun ayat itu, belum diharamkan. Jadi mereka, para sahabat tuh ada ya, banyak yang masih minum. Gitu. Tapi ketika turun ayat, semuanya langsung menumpahkan. Kenapa? Karena sudah difahamkan dulu, sudah ditarbiyah dulu, sudah ditanamkan kecintaan kepada Allah, sudah dibacakan ayat, sudah disucikan jiwa, sedang ditarbiyah. Itu kan metode Rasul, baru terakhir jihad. Jadi sudah dibacakan ayatnya, sudah disucikan jiwanya, baru ditarbiyah. Ketika sudah suci jiwanya, ketika sudah cinta, disuruh apapun langsung lakukan. Tanpa adanya excuse, tanpa adanya ya nentang-nentang atau nanya. Kan kayak gini, bukannya kayak gini, kan nggak ada yang kayak begitu. Langsung jadi lautan khamr. Karena apa? Karena bertahap. Step by step. Gitu ya. Gitu. Jadi bertahap dalam menetapkan hukum. Berikutnya, yang keempat adalah Al-Quran memberi hukum sejalan dengan kemaslahatan manusia. Ini salah satunya dibuktikan dalam surat Al-An'am ayat 108. Jadi nanti sebelum Al-An'am 108 tuh ceritanya kayak gini. Jadi Allah, jadi kalau misalnya kita lihat Al-Quran, kalau misalnya kita coba untuk pahami, coba kita renungkan, Al-Quran itu sering Al-Quran itu menyebutkan sebab atau ilat hukumnya. Sering Al-Quran itu menyebutkan sebab atau ilat hukumnya. Misalnya, tentang adanya pengaturan harta, ya, disebutkan bahwa pengaturan tersebut dilakukan agar apa? Agar harta itu tidak hanya berputar di antara orang kaya saja. Juga harta itu tidak boleh jadi ya berikutnya adalah dalam hal tidak boleh mencari berhala. Contoh di surat Al-An'am ayat 108 tadi. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Gitu ya. Karena banyak masalah. Nah, dalam ayat itu ada larangan jangan memaki berhala-berhala mereka. Karena kalau kamu memaki, nanti mereka memaki Allah. Di surat Al-Isra 32. Ada lagi ayat yang wala taqrabu zina. Jangan kamu mendekati zina. Kenapa? Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam ayat ini disebut larangan mendekati perbuatan yang mendorong kepada zina. Zina itu perbuatan keji, mendorong kepada kehancuran akhlak. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, tindak pidana zina itu bukan delik aduan, akan tetapi delik biasa. Jadi bukan delik aduan, tapi delik biasa. Mungkin teman-teman apa ini? Nah, nanti kalau teman-teman coba baca-baca tentang hukum sedikit. Jadi bukan delik aduan, tapi delik biasa. Karena hal itu. Oke, begitu. Berikutnya kita akan masuk tentang kehujahan Al-Quran. Nah, berikutnya tentang kehujahan Al-Quran. Jadi para ulama usul fikih dan para ulama lain sepakat apa? Sepakat menyatakan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam hukum Islam yang diturunkan Allah dan wajib untuk dilaksanakan. Mohon maaf, ini suara Akang masih terdengar ya? Nggak putus-putus? Masih, Kang. Alhamdulillah, sip. Jazakallah.
Oke. Jadi Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam yang diturunkan Allah dan wajib untuk dilaksanakan. Nah, seorang mujtahid itu bahkan tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujah sebelum membahas dan meliti tentang ayat-ayat Al-Quran. Maka di KIT kita bahas kan, ada ayat dengan ayat-ayat, dengan sunnah ayat, dengan pemahaman sahabat ayat, dengan pemahaman tabi'in. Kenapa? Kayak tadi, an'amta, nikmat yang kayak gimana? Sebelum kamu cari ke yang lain, cek dulu di Al-Quran kayak gimana. Makanya salah satunya ya tematis itu. Semua hal tentang itu kita kumpulin, baru kita simpulkan. Maksudnya itu apa? Simpulkan dengan apa? Dengan kaidah-kaidah tadi. Akhirnya, dengan kaidah ini, maka akhirnya dengan kaidah ini, jadi kesimpulan hukumnya adalah seperti ini. Gitu. Jadi, tidak dibenarkan bagi seorang mujtahid mencari dalil lain sebelum membahas dan meneliti tentang Al-Qur'annya. Maka tadi ada Al-Qur'an itu kan kemarin kita bahas juga. Ada yang umum, ada yang general, ada yang khusus. Ketika ada kalimat yang umum dan tidak ada yang mengkhususkan, maka harus mengumumkan aja terus. Tapi ketika ada yang mengkhususkan, maka wajib dikhususkan dengan hal tersebut. Gitu ya. Nah, lanjut lagi. Apabila hukum permasalahan yang ia cari ternyata tidak ditemukan dalam Quran, maka baru mujtahid menggunakan dalil lain. Jadi ada beberapa alasan yang ditemukan para ulama usul fikih tentang kewajiban berhujah dengan Al-Quran. Yang pertama itu hujahnya seperti ini, bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diketahui secara mutawatir. Mutawatir itu suatu berita yang diberitakan oleh banyak orang. Gitu ya. Apalagi Al-Quran ini oleh banyak orang dihafalkan. Gitu ya. Bahkan banyak orang yang jadi hafiz. Maka udah dijamin kesohihannya gitu ya. Maka kalau Al-Quran mah udah nggak usah dicek lagi. Kalau hadis baru dicek kan, waktu kemarin kita bahas juga. Nah, karena mutawatir ini memberi keyakinan kalau misalnya Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah, datang dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai orang yang paling dipercaya. Itu hujah yang pertama. Hujah yang kedua, banyak ayat-ayat Al-Quran, banyak ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Salah satu contohnya di surat An-Nahl ayat 89. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Wa busyra lil muslimin. Itu yang kedua. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang, yang menyatakan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Berikut yang ketiga adalah bahwa mukjizat Al-Quran juga merupakan dalil yang pasti tentang kebenaran Al-Quran bahwa datang itu dari Allah. Mukjizat Al-Quran itu bertujuan untuk menjelaskan kebenaran bahwa Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah dengan satu perbuatan di luar kebiasaan umat manusia. Mukjizat Al-Quran menurut para ahli usul fikih dan ahli tafsir terlihat ketika ada tantangan dari berbagai pihak untuk menandingi Al-Quran sendiri, sehingga para ahli sastra dimanapun berkumpul gitu ya, sok kumpulin semua ahli sastra ini, kamu tidak akan bisa membuat yang serupa dengan ini. Ini bukan tidak pernah terjadi, dulu pernah terjadi kasus semua orang berkumpul untuk bikin dan semuanya gagal gitu ya. Jadi Al-Quran ini ya udah the best lah. Makanya kemarin kita udah pasti ini adalah firman Allah. Makanya kemarin kita juga ngebahas apakah Al-Quran ini adalah, ya kan kalau misalnya gini logikanya, jika Al-Quran ini bukan firman Allah, maka Al-Quran ini adalah buatan manusia, gitu kan ya. Jika Al-Quran ini buatan manusia, ya siapa lagi yang dituduh? Ya kalau nggak orang Arab ya terkhusus Nabi Muhammad SAW. Ternyata untuk menuduh Nabi Muhammad SAW pun nggak bisa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang
yang ummi, gitu ya, yang ummi atau apa ya bahasanya, yang buta huruf. Bahkan kalau sekiranya Nabi Muhammad SAW membuat, bagaimana mungkin di Al-Quran menceritakan tentang ada laut yang terbelah, yang seakan-akan di kiri asin, yang bukan seakan-akan, yang di kiri asin, yang di kanan tawar gitu. Tapi kok ada di Al-Quran, padahal Nabi Muhammad nggak pernah nyampe ke tempat itu. Gitu. Atau misalnya kalau ini adalah buatan orang Arab, ya terbukti dengan yang tadi, apa ya, ya dibuktikan bahwa itu tidak mungkin dengan adanya pernah kisah yang semua berkumpul untuk bikin ayat yang serupa dengannya, tapi ternyata gagal. Gitu. Bayang ya, itu adalah mukjizat dari Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini adalah yang ya salah satu sumber hukum Islam yang pertama yang harus kita jadikan sebagai hujah. Nah, berikutnya, Al-Quran ini adalah dalil yang qati dan zanni. Dalil yang qati dan zani. Ini juga udah kita bahas, mungkin ada teman-teman yang belum familiar dengan istilah ini. Jadi Al-Quran itu tadi sekali lagi diturunkan secara mutawatir, dari segi turunannya berkualitas qati. Qati itu apa? Pasti benar. Akan tetapi hukum-hukum yang dikandung dalam Al-Quran ada kalanya qati, ada kalanya pasti, ada kalanya zoni, relatif benar. Ayat yang bersifat qati adalah ayat-ayat yang mengandung pengertian yang tunggal. Karena waktu dulu pernah ada kasus kayak gitu. Ada para sahabat yang bilang, oh ini maksudnya A. Akan
Ngilang, ngilang. Halo, hello, darkness, my old friend. Assalamualaikum Kang, izin live ya.